Acara ini adalah salah satu bagian dari program pengabdian kepada masyarakat dosen dari Universitas Indonesia. Nah, kami sendiri, saya Budi Hartono, kemudian Prof. Dewi Susana dan Mbak Dania, itu adalah tim dari pengabdian masyarakat yang dalam kegiatan ini itu kita fokus pada pengembangan satu rumah, satu jumantik, dan kemudian kita memberikan penyuluhan kepada anak-anak SD dengan tujuan kita membentuk jumantik cilik, dan juga kita memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada ibu-ibu kader. Nah, dengan harapan kita akan juga membentuk jumantik yang namanya jumantik cantik. Nah, jadi kegiatan ini adalah dalam rangka upaya antisipasi terkait dengan peningkatan kasus DBD atau juga penyebaran DBD yang mudah-mudahan nanti bisa mencegah terjadinya kejadian luar biasa DBD di Kota Depok secara umumnya. Ya, kegiatan ini sebenarnya rutin tiap tahun dilaksanakan oleh Universitas Indonesia melalui tim pengabdi dari seluruh dosen di fakultas yang ada di Universitas Indonesia. Namun khusus untuk bidang kesehatan masyarakat, maka ini diampu oleh dosen-dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, kegiatan ini bisa diharapkan memang berlaku secara rutin, dengan artian apa yang sudah dilakukan secara awal yang didanai oleh Universitas Indonesia dan kemudian ini dikembangkan secara bersama-sama oleh pihak mitra, yaitu dari pemerintah daerah, bisa dari Puskesmas, bisa dari pihak kelurahan maupun juga dari masyarakat. Nah, dari masyarakat ini kenapa kami melibatkan kader posyandu? Karena kader posyandu adalah salah satu ujung tombak kelompok di masyarakat yang fokus ya secara sukarela itu membantu kaitannya dalam menciptakan masyarakat yang sehat. Ya, rencananya kegiatan ini memang difokuskan secara awal itu di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya. Karena keterbatasan sumber daya, sehingga kami hanya memfokuskan pada satu posyandu dulu. Jadi ke depan kami berharap salah satu bentuk tindak lanjut dari kegiatan ini adalah adanya atensi dari pihak pemerintah, yaitu pihak kelurahan, dan kemudian di masyarakat yaitu pihak rukun warga, dan kemudian juga adanya kelompok posyandu. Jadi insya Allah kegiatan ini memang seyogyanya semangatnya adalah terus berlanjut. Itu saya mengenai terkait aplikasi itu Pak, itu apa sih aplikasi? Oh ya, jadi aplikasi ini memang baru dikembangkan karena sekarang kita tidak bisa terlepas dari era digital ya. Jadi digitalisasi pertama hampir semua orang punya ponsel Android, dan kedua saat ini akan dengan mudah kita mengambil foto atau gambar. Nah, sehingga kaitan dengan survei jentik maka ini dibutuhkan alat ya. Otomatis bagaimana kita melakukan pemantauan terhadap jentik. Alat yang sederhana adalah senter dan gayung, tapi hasil dari pengamatan ini itu yang harus diinput secara baik dan benar, terdokumentasi dengan baik, dan kemudian terlaporkan dengan baik. Nah, ini gap yang masih sering terjadi. Jadi antara petugas jumantik dan kemudian perekaman data dalam artian pencatatan data dan kemudian juga pelaporan data. Nah, dengan aplikasi yang kami kembangkan ini dengan nama Absurtik, aplikasi survei jentik, harapannya para kader atau ibu rumah tangga atau bahkan jumantik cilik nantinya itu dia akan bisa melakukan kegiatan survei secara mandiri. Ya, bahkan kapanpun itu mereka bisa lakukan dengan mudah. Tapi memang yang kami sarankan kegiatan ini harus terorganisir. Karena kenapa terorganisir? Sehingga ini menjadi awareness. Kalau individu-individu scattered gitu ya, artinya akan lemah gitu. Tapi kalau ini terorganisir, misalkan dikelola oleh ibu dari posyandu misalkan atau dari ketua PKK, itu lebih baik gitu. Karena apa? Atensi di masyarakat juga pasti lebih baik.
Jadi aplikasi ini namanya Absurtik, dan insya Allah ini juga masih terus dalam proses pengembangan, dan cita-cita kami aplikasi ini itu akan bisa membantu pemerintah Kota Depok, khususnya Dinas Kesehatan, dan kemudian nanti juga ini akan menjadi aplikasi yang diterapkan oleh seluruh kader Jumantik yang ada di Kota Depok. Ya, harapan kami setiap program pengabdian pada masyarakat itu tidak lain, harapannya adalah kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang memang punya manfaat untuk masyarakat. Jadi harapan kami setelah kami melakukan kegiatan ini, pihak masyarakat dalam artian yang menjadi peserta dalam kegiatan hari ini, yaitu ibu-ibu kader dari Posyandu Cendrawasih A, itu bisa menindaklanjuti baik itu secara organisasi di posyandunya maupun juga nanti ini disebarkan kepada masyarakat. Dan yang terpenting adalah kami ya tetap mendampingi ibu-ibu posyandu ini, yang kemudian juga nanti harapannya akan ada stakeholder dari pemerintah tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, yang akhirnya nanti ini akan meluas sampai pada lingkup sebuah kota, yaitu Kota Depok. Ya, tipsnya adalah nyamuk Aedes aegypti itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Yang kedua, nyamuk Aedes aegypti betina yang sangat aktif menggigit atau menghisap darah manusia atau darah orang, yang kemudian tidak lama pasti mereka akan bertelur, dan jumlah telurnya cukup banyak. Satu nyamuk itu dalam seumur hidupnya itu akan bisa menghasilkan 500 sampai dengan 1000 butir telur. Dan yang berikutnya, telur nyamuk Aedes ini dalam kondisi kering bisa bertahan hingga 8 bulan. Sehingga kita perlu, atau masyarakat luas itu perlu memperhatikan adanya pengaruh pancaroba atau perubahan musim. Bahkan kita kadang-kadang musim kemarau bisa mendapatkan hari hujan. Nah, begitu telur yang tadi dalam kondisi kering bertemu dengan air atau terkena air atau terendam air, otomatis langsung menetas menjadi jentik. Nah, pertumbuhan yang sangat cepat dari mulai telur sampai dengan nyamuk dewasa itu antara 10 sampai 14 hari, dan ini masih bisa dipengaruhi oleh suhu atau kondisi lingkungan. Sehingga pesan terakhir, tips-tipsnya adalah kita harus secara bersama-sama kita melakukan sebuah gerakan perangi nyamuk Aedes aegypti dengan PSN dan 3M. Budayakan PSN, keluarga sejahtera, Indonesia sehat, Indonesia jaya. Budayakan PSN, keluarga sejahtera, Indonesia sehat, Indonesia jaya. Satu rumah, satu Jumantik, berantas jentik sampai tuntas.